Menurut kajian, ya, ini bukan politis tapi akademis, bahwa Indonesia potensi pecah menjadi 8 negara. Potensi Pak Kubi, potensi bisa membesar, bisa mengecil tergantung kita. Nah, bagaimana potensi itu bisa dikecilkan supaya Indonesia tetap NKRI tetap ada. Begitu Pak Yopi. Ini sebagai wartawan mungkin radarnya juga sudah menangkap itu. Ya, potensi itu harus dikecilkan sehingga dihilangkan kalau bisa. Bayangkan kalau pecah jadi 8 negara, saya mau ke Jawa Barat harus punya paspor, punya visa, dan akan sibuk mengurusi perang di perbatasan, memperebutkan perbatasan yang terjadi di Afghanistan juga demikian sekali. Suriah juga begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kami banggakan dari Dinas DPAD Pak Rosid yang mewakili Pak Kurniawan. Yang saya hormati, saya banggakan pula ini politisi senior Pak Dwi. Sejak umur 23 tahun sudah jadi politisi, luar biasa sampai sekarang. Yang saya hormati ini penulis buku Mas Haryadi Baskoro, ini juga budayawan senior. Dulu ayahnya adalah speech writer dari Saudara Teater 9. Kemudian ini ada Bu Dr. Sakti, ini sahabat saya, ahli kebudayaan. Dan saya izin menyapa dulu teman-teman di sini, mulai dari Pak Wakil Dekan dari Sekolah Vokasi, Pak Tasbir, ya, ahli pariwisata. Kemudian ada mahasiswi saya, di sini ada Bu Laksmi dan suami. Beliau dari seorang intelijen. Mohon maaf ini saya buka sedikit gitu ya. Yang saya hormati Prof. Armaidi, ini juga sahabat saya dalam mengembangkan ilmu ketahanan nasional di UGM. Lalu ini yang kelihatannya sederhana tetapi sebenarnya orang dekatnya Arso dalam 10, Pak Dr. Kuncoro, staf ahli dari gubernur. Jadi mungkin hadiah atau oleh-oleh dari sini akan disampaikan kepada Pak Gubernur. Mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan atau kami sampaikan ini sedikit mengkritisi apa yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan. Pak Willy sebagai LSM, satu nama, satu kata, satu hati. Yang saya hormati juga ini Mas Rizky, mahasiswa S3 TANAS. Lalu teman-teman dari budayawan dan seluruhnya adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Dan ini dari gedung pusat, tamu-tamu kehormatan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Dwi yang sudah berpartisipasi mendanai ya. Dan juga ini dari Pak Rosid dari DPAD, Pak Har yang sudah menghasilkan buku, kemudian kami di Teknologi Pertanian, Pak Armaidi sebagai tuan rumah atau host untuk menyampaikan apa yang dibuat oleh Prof. Haryadi tadi. Izin saya menunjukkan Prof. Haryadi ya, Pak Dr. Haryadi Baskoro. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan bukan mau menakut-nakuti ya, tetapi ingin mengkritisi kira-kira keistimewaan dengan ketahanan nasional itu apa relasinya. Keistimewaan DIY dengan ketahanan nasional NKRI itu tadi Prof. Haryadi sudah menyampaikan bagian dari ketahanan nasional adalah keistimewaan. Demikian pula Pak Dwi tadi menyampaikan bahwa Yogyakarta itu memang sudah sepakat menjadi bagian dari NKRI, walaupun kalau dalam perjalanannya ke depan mau pisah boleh Pak ya? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Kita sebagai akademisi, Pak Armaidi, itu tugasnya adalah mengindra tanda-tanda zaman ke depan. Perubahan-perubahan zaman ke depan seperti apa, itu tugas kita sebagai orang filosof. Ngerti saat durungnya winarah mungkin itu lebih baik, lebih tepat, walaupun terkesan agak sombong, tetapi itu tugas dari filosof adalah mengindra tanda-tanda zaman ke depan. Yunani itu gudangnya filosof, tapi sekarang menjadi negara gagal, hutangnya banyak, bangkrut. Karena apa? Birokratnya tidak memindahkan hasil bacaan para filosof. Dulu Jogja memperhatikan hasil bacaan para filosof.
Filosof keraton mengatakan Jogja akan makmur kalau Kali Opak dan Kali Progo nyambung, maka didirikanlah Selokan Mataram. Lalu kiri kanannya selokan itu makmur. Nah, Jogja ke depan itu seperti apa Pak Dwi? Akan makmur kalau bla bla bla. Itu nanti secara konseptual kita desain seperti itu. Di sini ada teman-teman Iwoi Sleman, Pak Yobi dan Pak Kiai Herman dan teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan ini selain keistimewaan, lalu juga ketahanan nasional. Kebetulan saya lahir dari dua rahim, yaitu UGM sebagai rahim akademis, kemudian Lemhanas sebagai rahim akademis juga, tapi dalam area yang berbeda, yaitu ketahanan nasional. Lanjut. Nah, sebetulnya kita sebagai bangsa, sebagai sebuah negara itu sudah dibaca oleh pendahulu-pendahulu kita, yaitu Mahapati Gajah Mada, melihat situasi Indonesia yang sangat beragam, ya. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya dan sebagainya, sehingga dibutuhkan alat pemersatu. Ya. Hasil bacaan geopolitik dari orang zaman dulu, Mahapati Gajah Mada yang menyampaikan bahwa saya tidak akan memakan buah palapa kalau Nusantara belum bersatu. Itu kan cara pandang, ya, cara pandang yang luar biasa. Kemudian Sumpah Pemuda juga demikian. Lalu puncaknya adalah proklamasi, itu juga adalah cara pandang kita, geopolitik kita terhadap kita sendiri. Lalu kita juga mempelajari bagaimana pihak-pihak eksternal tadi. Coba kalau nggak ada ini, kita akan bubar jalan, ya. Bubar jalan karena tidak ada alat pemersatu, alat perekat bangsa. Ini harus disadari oleh kita. Lanjut. Nah, apakah kita akan pecah seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet? Ini juga pertanyaan besar. Ini ada intelijen di sini. Mari kita baca bersama-sama, apakah Indonesia akan pecah dalam usia 74 tahun sebagai negara? Kemudian Uni Soviet hanya 69 tahun. Indonesia sekarang baru berapa tahun ini merdeka sebagai bangsa? 79. 79. Berarti ini masa-masa kritis kita. Apakah kita akan pecah, Pak Cuncoro ini? Demikian pula Jogja. Jogja itu miniatur dari sebuah negara. Negari Yogyakarta. Apakah masih istimewa atau mau kita seperti apa? Itu kita desain sendiri. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini mari kita jawab dengan merenung nanti sebelum tidur, apakah Indonesia akan pecah. Menurut kajian, ya, ini bukan politis tapi akademis, bahwa Indonesia potensi pecah menjadi 8 negara. Potensi Pak Kubi, potensi bisa membesar, bisa mengecil tergantung kita. Nah, bagaimana potensi itu bisa dikecilkan supaya Indonesia tetap NKRI tetap ada. Begitu Pak Yubi. Ini sebagai wartawan mungkin radarnya juga sudah menangkap itu. Ya, potensi itu harus dikecilkan sehingga dihilangkan kalau bisa. Bayangkan kalau pecah jadi 8 negara, saya mau ke Jawa Barat harus punya paspor, punya visa, dan akan sibuk mengurusi perang di perbatasan, memperebutkan perbatasan. Yang terjadi di Afghanistan juga demikian sekali. Suriah juga begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, berarti Indonesia ini adalah sebuah medan perang. Pertempurannya bisa terjadi di mana-mana, Pak Rizky. Ya. Perang memperebutkan Indonesia. Pertempurannya bisa di kampus, ya, bisa di BUMN, bisa di DPR, DPRD dan sebagainya. Yang itu ingin melemahkan Indonesia. Jadi perang abadi ini antara yang ingin menguatkan Indonesia dan melemahkan Indonesia terjadi secara terus-menerus sejak kita merdeka. Bayangkan sejak merdeka tahun pertama sudah ada serangan-serangan, ya, untuk menduduki Indonesia kembali. Nah, berarti apakah Indonesia akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia? Kita sendiri yang bisa menjawab, ya. Apakah Indonesia masih NKRI ke depan? Apakah bangsa Indonesia masih mau bersatu? Ya, ini Pak Maidi yang akan menjawab tadi. Kemudian apakah Pancasila masih bisa jadi perekat dan pemersatu bangsa? Ya. Apakah Pancasila masih dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, dan 1000 pertanyaan lagi bisa kita rumuskan.
perang abadi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Seorang sufi ditanya oleh muridnya, atau seorang sufi bertanya pada muridnya, diri kita adalah juga medan pertempuran, ingin menjadi baik dan ingin menjadi buruk. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memenangkan pertempuran dalam diri kita? Lalu si sufi itu menjawab, yang memenangkan peperangan itu adalah yang diberi iklim kondusif lebih banyak, diberi amunisi yang lebih banyak, itu yang akan menang. Indonesia juga begitu. Kalau iklim ini diperbanyak, maka kita akan kuat. Tapi kalau iklim ini diperbanyak, itu kita akan pecah menjadi 8. Logis ya rasa. Ya. Kalau ini medan perang, pelurunya yang paling banyak yang mana, Pak Kiai Herman? Kita masjid-masjid patok negara di Jogja sudah dimasuki oleh aliran-aliran yang gak jelas. Ya. Padahal itu dibuat oleh keraton, oleh negara Jogja. Tapi sudah diisi oleh aliran-aliran yang gak jelas. Demikian pula kampus, tidak ada kampus yang steril terhadap gerakan-gerakan itu. Tinggal intensitas yang berbeda-beda. Nah, jadi ini adalah medan perang. Lanjut. Lalu sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, maka Ngarso Dalam 9 dan Pakualam 8 pada waktu itu sepakat untuk bergabung dengan Yogyakarta, karena walaupun diakui secara internasional sebagai sebuah negara, tapi Jogja lebih senang bergabung dengan NKRI karena chemistry-nya sama dibandingkan kalau menjadi sebuah negara sendiri kemudian nanti dijajah Belanda dan sebagainya. Ya, itu mungkin pertimbangan beliau, dan secara filosofis itu memang chemistry-nya sama, bahwa Hamayu Hayuning Bawono itu menjadi salah satu filosofi dari Jogja, bahwa harus ada harmoni antara hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia itu harus harmonis. Oke. Jadi di dalam kebinekaan itu ada keikaan gitu. Jadi ini lalu Sultan 9 dan Pakualam 8 pada waktu itu mendeklarasikan, memberikan amanat pada warga Jogja supaya bergabung dengan NKRI. Lanjut. Nah ini kurang lebih amanat 5 September 45 itu yang dituangkan dalam 3 dokumen ini tadi. Yang pertama adalah piagam kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Pakualam 8 tanggal 19 Agustus 45, kemudian amanat dari Ngarso Dalam 9 dan Pakualam 8 tanggal 5 September yang dibuat secara terpisah, kemudian tanggal 30 Oktober dibuat dalam satu naskah. Jadi ini ijab kabulnya untuk melebur dengan Indonesia, dengan NKRI. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang ini masih punya kekuatan untuk tetap bersatu dengan NKRI? Ya, itu pertanyaan itu kita jawab sendiri. Lanjut. Nah berarti bagaimana konsepsi dari ketahanan nasional kita, terutama pertahanan logika dan posisi keistimewaan di dalam membangun DIY dulu. Kalau kita lihat dengan modal keistimewaan yang terdiri atas 5 unsur tadi Pak Agri sudah menyampaikan, ya, ada kedudukan, kemudian ada kebudayaan, ada pertanahan, dan juga unsur-unsur di sini tata ruang, ya, kebudayaan, kelembagaan, pertanahan, dan tata ruang. Ini sebagai sebuah modal untuk mengembangkan daerah istimewa Yogyakarta secara istimewa. Kemudian melaksanakan pembangunan daerah, siapapun pemerintah daerahnya, ya kalau di sini di Jogja itu sudah sepakat bahwa gubernur dan juga wakil gubernur adalah Sri Sultan dan juga Pakualam yang sedang bertahta. Ya. Nah berarti ini adalah sebuah satu kesatuan di dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau frame ini mau dipecahkan dengan isu suku, agama, ya kemudian juga golongan, ras, itu sangat mudah. Sekarang sedang terjadi dan akan masih terjadi. Timbullah intoleransi dan sebagainya, yang Pak Yogi ya. Nah ini berarti kalau frame ini terpecah,
kita bubar jalan dalam bingkai NKRI ini. Apalagi kalau ada intervensi asing. Konon untuk mewahhabikan Indonesia itu aliran dana miliaran dolar. Ini intelijen nanti bisa membaca itu. Nah, berarti kita sedang dalam keadaan tadi Pak Bina tidak baik-baik saja, maka harus waspada. Kewaspadaan nasional harus ditingkatkan. Nah, berarti kalau ini baik, oke, kita bisa mewujudkan kepentingan DIY, tujuan DIY dan cita-cita DIY. Tapi kalau ini bubar, ini tidak akan tercapai. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Mas Haryadi mungkin ini kalau konsepsi ini kita lihat bahwa yang bisa menangkap masalah-masalah pokok DIY, kemudian mengeluarkan konsepsinya, lalu program-programnya, ini dengan modal keistimewaan. Lalu pelaksanaannya itu dengan pembangunan daerah di masing-masing kabupaten. Sayangnya sekarang ini kan diisi oleh partai-partai yang mungkin berbeda pendapat dengan kelompok ini. Mas Kunchoro mungkin staf ahli gubernur ya memahami diagram ini. Sebaiknya ini kalau menurut kami dari Forhanas itu sebaiknya seperti ini. Lalu ini ada tinggal sebagai pelaksana tugas, tidak ada visi misi sendiri karena mereka dari partai yang berbeda. Jadi tidak. Coba bayangkan kalau di Jakarta itu wali kota itu ditunjuk oleh gubernurnya. Nah sekarang di Jogja bupati itu tidak ditunjuk oleh, tetapi melalui pilkada, bukan pilkada. Nah berarti ini tantangannya kalau tidak terjadi seperti ini akan berat sekali. Ini tidak akan terwujud. Ya. Lanjut. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ini terjadi, maka ini visi misinya itu satu, dasar filosofinya satu, kemudian visi dan misinya juga ada satu. Masih berapa menit Bu? Masih menit. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti inilah yang menurut kami adalah kondisi ideal supaya ini ada aliran yang flow-nya itu mengalir dengan jelas, ada masalah pokoknya apa, DIY tadi Pak Dwi juga bertanya-tanya, ada klik D, ada macam-macam yang nanti akan mengganggu. Lalu konsepsi apa yang akan dilahirkan, program-program apa yang akan dilahirkan. Kalau di awal Pak Jokowi menangkap 3 masalah pokok bangsa, kemudian konsepsinya adalah nawacita, Trisakti, kemudian programnya adalah nawacita. Ya lalu diplesetkan oleh sebagian orang jadi nama dosa. Nah itu adalah politik ya. Nah, lanjut. Nah berarti kemudian kalau kita lihat di sini dalam skala nasional, ketahanan nasional kita terdiri atas 8 gatra. Ini yang dipelihara dengan baik, dikembangkan, ada Pancagatra dan Trigatra. Kemudian dilaksanakan pembangunan nasional oleh eksekutif ya, dalam bingkai 4 konsensus dasar. Kemudian ini semua bisa diledakkan dengan isu suku, agama, ras, dan golongan, apalagi kalau ada intervensi asing. Ini mudah diledakkan. Kalau ini meledak, pecah, ini tidak akan bisa terwujud. Logikanya seperti itu. Prof. Armaidi mungkin lebih tahu dari saya tentang konsepsi ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah boleh silih berganti, tetapi negara harus abadi. Itu pakemnya seperti itu. Siapapun pemerintahnya harus mengawal negara. Jadi kalau ada teman-teman dari TNI, Polri yang dikawal adalah pemerintah yang kebetulan agak belok ke kiri atau belok ke kanan tuh harusnya yang dikawal adalah negara. Nah diingatkan. Lanjut. Nah ternyata yang mengukur ketahanan nasional kita maupun kerapuhan negara-negara di dunia tidak hanya kita, yaitu adalah Pennsylvania University melalui Fragile State Index ya, yang sejak 2005 mengukur kerapuhan negara-negara di dunia. Muncullah data yang tahun 2021 Indonesia ada pada warna kuning ya, artinya apa? Kalau tidak dikelola dengan baik akan tergelincir menjadi warna merah Pak Dwi ya. Merah seperti negara-negara ini perang saudara berkepanjangan hampir setiap hari bertahun-tahun ya. Kita masih ada pada warna kuning.
dan sedikit baik di atas Thailand, Laos, Kamboja, tapi di bawah Vietnam, masih di bawah Malaysia dalam hal kerapuhan negara sebagai sebuah negara. Ya. Ini indikator-indikator di dalamnya terkumpulan 94 sub indikator yang melahirkan angka-angka skor ini tadi. Dari 179 negara yang di ranking, kita ada pada posisi 80. Berarti kalau tidak dikelola dengan baik akan tergelincir menjadi berwarna merah. Gitu Pak Menteri. Lanjut. Nah, Lemhanas juga mengukur ketahanan nasional kita. Walaupun ini data lama saat itu sampai dengan 2019 ya. Ini sejak 2010 kita pada warna kuning ini ya, sampai sedikit membaik dengan nominal yang sedikit selisihnya itu kita tetap dalam kondisi kuning, artinya kurang tangguh ya. Di dalam ketahanan nasional ada 8 komponen, 8 katra itu. Yang menarik adalah ideologi tetap berwarna kuning, kemudian sosial budaya juga kuning. Artinya apa? Kita masih belum selesai dengan ideologi. Pancasila masih dipertanyakan dan seterusnya. Kemiskinan juga masih tinggi, sosial budaya dan seterusnya. Nah, berarti kita sejalan dengan apa yang diukur oleh Pennsylvania University, kemudian Lemhanas, kemudian juga Lingkungan School of Public Policy. Seperti itu. Berarti kampus harus memberikan kontribusi Pak Dwi sebagai legislatif, kemudian bekerja sama dengan eksekutif, masukannya dari intelektual. Itu sangat kami harapkan. Jangan berdiri sendiri-sendiri, karena apa? Zamannya sekarang itu adalah konvergen semua stakeholder untuk membangun sesuatu. Sinar matahari itu juga menyimpan energi, tapi kalau tidak ada lensa, dia tidak bisa membakar kertas. Begitu Pak. Nah, berarti ada eksekutif, legislatif, yudikatif, intelektual, birokrat, struktural. Nah, itu semuanya harus konvergensi membangun Indonesia. Lanjut. Nah, bagaimana dengan keistimewaan? Tadi Pak Dwi sudah menyampaikan bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan dalam 5 hal ini, lalu ini yang digunakan untuk membangun Yogyakarta. Tujuannya apa? Supaya nanti masyarakatnya sejahtera, tentram, pemerintahnya demokratis, pemerintahnya tata sosialnya juga baik, ya. Kemudian pemerintahnya baik, lalu budaya Jogja juga menjadi budaya bangsa. Itu tujuannya begitu. Jadi diberi kewenangan untuk apa? Untuk ini. Nah, pertanyaannya sekarang, Yogyakarta masih menduduki tingkat kemiskinan tertinggi 11%, dan di Jawa, di seluruh provinsi yang ada di Jawa itu yang tertinggi. Berarti kan pertanyaannya masih harus kita jawab nanti. Lanjut. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, bagaimana menanamkan wawasan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta? Harusnya mulai dari jalur pendidikan formal maupun non formal maupun informal. Kalau kita lihat di sini ya, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu formal, informal itu di keluarga ya Mas Haryadi. Jadi ini method of delivery dari kuliah keistimewaan itu ya di situ. Mulai dari PAUD sampai di kursus, lembaga-lembaga kursus itu harus ditanamkan nilai-nilai keistimewaan tadi. Keraton memerintahkan Pemda mewajibkan mata kuliah keistimewaan bagi perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu regulasinya harus seperti itu, supaya nanti identitas kejogjanya itu muncul ketika nanti bergaul dengan Indonesia. Ya. Kemudian ketika lulus dia mengabdi, maka di pemerintahan kah, partai kah, atau swasta kah, tetap dia harus punya nilai-nilai keistimewaan. Ini idealnya seperti itu. Nah, jadi kayaknya kita harus meniru ajaran Tuhan. Tuhan itu maha konseptor. Mengapa agama itu umurnya ribuan tahun, sedangkan ideologi idealisme hanya ratusan tahun? Karena Tuhan menciptakan agama dengan konten yang baik, ya. Kemudian method of delivery-nya juga bagus. Bagi yang Islam mungkin sholat dan sebagainya. Kemudian yang Kristen ke gereja setiap minggu. Kemudian ada kelembagaannya yang kuat. Ya, ada takmir masjid dan sebagainya. Lalu yang paling efektif adalah sanksi, surga dan neraka. Nah, berarti kalau mau menanamkan nilai-nilai keistimewaan, tirulah konsepnya Tuhan tadi. Konten yang bagus yang dibuat oleh Mas Haryadi,
kemudian nanti diperkaya dengan kapal intelektual, lalu ada kelembagaannya Pak, lalu ada method of delivery-nya, lalu ada assessment-nya, ya, ada mungkin punishment-nya juga. Kalau you berkelakuan di luar nilai-nilai keistimewaan, keluar dari Jogja. Dulu konon ceritanya Narso Dalam 9 itu kalau ada adik-adik mahasiswa dari luar Jawa yang berbuat tidak baik, langsung ditanting. Kalau kamu masih begitu, keluar dari Jogja. Itu kan berarti punishment. Sama dengan Tuhan tadi, kalau kamu begitu, surga atau neraka. Nah itu yang harusnya diadopsi oleh kita sekarang ini di Jogja. Itu paling efektif. Coba kalau nggak ada konsep surga dan neraka, kita akan sain IDB. Demikian pula dengan Jogja. Kalau tidak ada penegakan hukum, maka adik-adik mahasiswa mungkin yang dari luar Jawa itu sain IDB. Ya. Begitu ya Ibu Laksmi. Nah ini lalu kalau demikian lalu kita bisa berkontribusi pada pembangunan Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mampu. Lanjut. Nah berarti ini tadi sejak PAUD sampai di perguruan tinggi. Kalau tadi bukunya Mas Haryadi itu di sini, tapi kalau di sini yang tidak diberesi, kita PR-nya berat. PR-nya berat. Bayangkan di PAUD itu sekarang ada taman kanak-kanak PAUD yang mengajarkan tepuk pramuka diubah menjadi tepuk anak soleh misalnya. Tapi tepukan pertama oke, tepukan kedua oke, tapi tepukan ketiga sudah mulai mengajarkan diskriminasi misalnya. Islam yes, ya kafir no. Masa anak PAUD sudah jadi kayak gitu? Nah, ini kan mungkin itu yang harus kita kritisi bersama Pak Dwi. Nah jadi sejak PAUD itulah kita harus menanamkan tadi. Di negara-negara yang maju seperti Finlandia dan sebagainya, ini sudah selesai untuk pembangunan karakter di sini. Jadi mereka para guru tidak resah kalau siswanya di sini tidak bisa berhitung, tapi mereka resah kalau siswanya itu tidak bisa antri. Antri sesuatu itu harus, ya. Karena dengan antri itu mengajarkan banyak hal, menghargai orang lain, tidak merebut hak orang lain, itu antri. Ya. Coba kalau kita lihat di sini, antri karcis saja mungkin antri sembako gitu ya. Nah ini di sini sudah selesai. Kemudian di sini penguatan yang pertama, pola tindak. Di sini ada militansi untuk keistimewaan. Harus ada penduduk Jogja yang militan terhadap keistimewaan tadi. Kalau tidak militan, itu tadi ya tidak dihargai oleh yang lain. Jadi ini penguatan wawasan keistimewaan. Lanjut. Nah tadi konvergensi Pak Dwi ini penting sekali ya, 5K. Jangan hanya slogan, tetapi diajak mulai dari siapa yang mengajak. Di dalam konvergensi itu harus ada panglima tertingginya. Siapa panglima tertingginya dalam 5K itu? Konon Vietnam itu bisa membangun pertaniannya karena di dalam bidang pertanian itu ada panglima tertinggi di dalam negara pertanian. Yang hanya makmum. Jadi hidup berjamaah, bukan hanya sholat berjamaah, tapi hidup berjamaah. Membangun pertanian, membangun keistimewaan, membangun yang lain itu penting. Gitu Pak ya. Kalau tidak ada panglima tertinggi, tidak ada imam, maka tidak ada sholat berjamaah, tidak ada hidup berjamaah dan seterusnya. Berarti keberhasilan dari Vietnam itu adalah ada panglima tertinggi ketika menggarap pertanian, sehingga dia bisa mengekspor bahan-bahan pangan ke Indonesia. Bahkan kita sebagai negara besar impor beras dari Vietnam. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi slide itu kalau nggak salah sudah mau terakhir ya Mas. Ya, oke. Jadi itu untuk kesimpulannya, mari kita simpulkan sendiri-sendiri. Tetapi izinkan 2 slide lagi. 1 slide sebelumnya alur pikir. Mohon izin saya menyampaikan alur pikir seperti ini. Ini ilmu saya terima di Lemhanas ketika setiap peserta mau tugas akhir harus mengeluarkan sebuah konsepsi. Ya, konsepsi itu harus pandai memotret kondisi saat ini, lalu kondisi yang diharapkan, gap itu harus diisi dengan sebuah konsepsi. Lalu sebelum konsepsi ada pokok-pokok permasalahannya opo neng Yojo ini, gitu Pak Kuncoro.
ya pokok-pokok persoalannya apa, lalu konsepsinya apa. Nah kalau keistimewaan dalam hal ini Pak Dwi itu sudah kami tuliskan di sini. Kira-kira apa yang akan bisa berkontribusi untuk memecahkan kondisi keistimewaan Jogja yang saat ini terjadi, ya, agar nanti bisa berkontribusi pada kondisi yang diharapkan, lalu lahirlah nanti kondisi-kondisi variabel 2 yang bisa diwujudkan juga. Lanjut. Nah, tadi Mas Har itu tadi muatan dari kuliah keistimewaan Jogja harus didukung dengan sebuah teaching learning proses yang baik. Dosennya juga baik, kontennya baik, metode delivery-nya baik, kelembagaannya baik, dan seterusnya sampai ada 10 komponen itu apakah sudah terpenuhi. Berarti apa? Konten kuliah keistimewaan ini harus ada kelembagaannya. Ya, yang ngawasi itu, kemudian tadi kontennya bagus. Mas Har bisa mendesain ini dari buku itu diturunkan, kemudian nanti metode delivery-nya bagaimana, apakah di SD itu wajib ya ada nilai-nilai keistimewaan, sama dengan di Indonesia perguruan tinggi sekarang harus mengasuh 4 mata kuliah umum wajib negara, ya Bu, Pancasila, agama, warga negara, dan satu lagi ada 4 ya, ya 4 ya Pak Darmadi ya, itu wajib bahasa Indonesia. Berarti Jogja juga harus melahirkan mata kuliah wajib baik dari PAUD sampai perguruan tingginya, nggak apa-apa 2 SKS atau 1 SKS, tapi itu ditanamkan. Ya, lanjut. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.